Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kelas 6 dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, sahabat pendidikan dimanapun Bapak dan Ibu berada, juga orang tua peserta didik yang kebetulan menyimak video pembelajaran ini. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Ini adalah channel untuk menjelaskan sumber materi dari buku tematik terpadu khusus untuk kelas 6. Jangan lupa untuk selalu membimbing anak-anak kita, untuk Bapak dan Ibu orang tua di rumah, karena dengan bimbingan insya Allah pembelajaran jarak jauh ini menjadi lebih terarah. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu disiplin melaksanakan protokoler kesehatan. Jangan lupa dan tetap selalu melaksanakannya, karena ini adalah salah satu ikhtiar kita, usaha kita untuk menghentikan rantai sebar daripada virus COVID-19 ini. Kita kembali di Wirausaha tema 5, subtema 2, usaha di sekitarku, halaman 87 sampai dengan 96, dan di pembelajaran 3. Baik anak-anak sekalian, silakan dipersiapkan alat tulisnya, bukunya, dan lain sebagainya. Ini adalah tujuannya, ya, untuk kalian ketahui ada 4 tujuan pembelajaran, silakan dipelajari. Dan selanjutnya bahwa di masa pandemi ini adalah olahraga terbaik untuk kesehatan dan menjaga imunitas tubuh kita. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Oh, bagaimana ini ya? Kok medan magnet berpengaruh pada kesehatan? Ada buktinya tidak atau bagaimana? Nah, kepenasaran itu semuanya mari explore, mari gali agar kalian menjadi tahu dan apa hubungannya antara medan magnet dengan kesehatan. Nah, manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sejak lama, terutama oleh masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, ini pembuka daripada masalah tadi, bahwa ternyata masyarakat Tiongkok dan India sudah mengenal pengobatan dengan menggunakan magnet sekitar 2000 tahun yang lalu, ya. Silakan dipelajari lebih lanjut, kalian boleh googling, searching di media-media internet yang ada. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Nah, ini sudah dipelajari di slide sebelumnya. Apakah kamu juga dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis? Nah, ini barangkali yang dapat kalian baru. Apa sih benda magnetis dan apa sih non-magnetis? Namun sebelum itu Bapak ingatkan dulu tentang jenis-jenis magnet. Nah, di sebelumnya telah dipelajari bahwa jenis magnet itu ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Ya, kemudian sifat-sifatnya bahwa diantaranya adalah memiliki dua buah kutub, utara dan selatan, dua kutub yang sama akan saling tolak-menolak jika didekatkan, dan lain-lain. Ini hanya sebagian kecil sifat magnet. Selanjutnya kalian ingat kembali tentang sifat-sifat magnet. Silakan dibuka kembali buku tematik terpadunya. Dan ini yang dimaksud dengan benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat ditarik oleh magnet. Intinya benda yang dapat ditarik oleh magnet, boleh itu ya, biar singkat. Apa saja bendanya? Ada besi, ada baja, dan benda-benda alat-alat lain yang dibuat dari besi dan baja, ya. Kemudian benda non-magnetis itu apa? Adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Mohon maaf ya, mengetiknya agak banyak yang tipu. Ini tidak dicek ulang kembali. Pendek kata bahwa benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, boleh begitu juga ya. Contohnya apa? Plastik, kertas, kemudian ada kain dan lain sebagainya. Nah, jenis dan sifat yang saya ketahui adalah tulis di sini jawabannya. Kemudian di kolom berikutnya contoh benda magnetis dan non magnetis dalam kelasku, boleh. Ya, kalau tidak terbayang karena sekarang lagi di rumah, boleh diganti. Silakan diskusikan dengan Bapak dan Ibu guru melalui media online. Ibu, Bapak guru, saya mau memberikan contoh benda
benda magnetis dan non magnetis yang ada di rumah saya saja boleh ya, silakan. Jadi boleh diganti contoh benda magnetis dan non magnetis di dalam rumahku ya, silakan. Apa tadi pengertiannya sudah dibahas di depan, di belakang, di slide ini, dan sebagian kecil contohnya juga sudah ada ya. Nah itu. Nah, ini yang bawah ketika temanmu ini mempresentasikan benda non-magnetis dan magnetis tadi dipresentasikan, kalian boleh mencatat informasi tersebut di kolom ini atau di buku catatan yang lain. Nah, pada pertemuan sebelumnya kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Ya. Nah, kalian akan belajar. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Tentu. Kalau sudah lupa, silahkan dibuka kembali buku tematiknya atau dibuka kembali channel YouTube ini. Ada di bahasan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apa tujuan daftar riwayat hidup? Dan apa saja yang perlu dicantumkan? Nah, ini definisi dari daftar riwayat hidup adalah catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Ini nanti berguna untuk ketika kita mau mencari pekerjaan. Biasanya suka ada formulir daftar riwayat hidup. Ini belajar kecil-kecilan saja supaya nanti kalian bisa mengisi daftar riwayat hidup tersebut. Atau dalam bahasa kerennya bisa juga disebut CV ya, atau kurikulum vitae. Nah, ini adalah daftar riwayat hidup, dan di sini jawab apa tujuannya. Nah, tujuan daftar riwayat hidup itu macam-macam. Ada untuk melamar pekerjaan, ada untuk mengikuti kegiatan atau apapun itu. Ya, tulis di sini apa saja yang perlu dicantumkan. Ada identitas diri. Identitas diri itu ada nama, ada tempat tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya. Ada minat, juga ada prestasi dan lain sebagainya. Nah, lihat di sini. Nah, ini petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Biasanya suka ada ataupun tidak ada. Misalkan ketika melamar pekerjaan kok tidak ada petunjuknya. Ya, itu kan sudah aplikasi. Sudah masuk tahap aplikasi atau penerapan. Ini lagi belajar. Kalau sudah ke tahap aplikasi atau penerapan langsung, biasanya tidak ada petunjuknya biasanya, tetapi suka ada juga ya. Nah, kalian sudah tahu mengisinya ya. Daftar riwayat hidup ini data pribadi, ada nama, alamat, kode pos, nama telepon, kemudian ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, warga negara, agama, dan sebagainya. Tinggal mengisi di sini. Agamanya apa? Misalkan kalau Islam, tulis Islam, atau agama lain tulis di sini. Bidang yang diminati, saya berminat di bidang apa? Ya, misalkan di bidang otomotif atau di bidang apa. Nah, riwayat pendidikan ini ada tahunnya, tahun berapa? Misalkan tahun 2020 saya lulus dari SD, dari SMP, dari SMA, dari perguruan tinggi, isi sama di sini. Ekstrakurikuler dan kursus apa yang pernah diikuti, kecakapan, apa yang punyai, dan kesimpulan. Nah, di sini biasanya di bawahnya ada tanda tangan dan nama jelas. Demikian ya, contoh daripada daftar riwayat hidup. Terakhir, ayo renungkan apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang belum paham dan belum mengerti. Kemudian silahkan diskusikan dengan Bapak dan Ibu guru atau kedua orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, selamat belajar.